secara cepat justru malah Nasdem yang duluan mendeklarasikan calon presidennya. Dan yang ditunjuk siapa? Anies Baswedan. Wah, ini bener-bener nih, serius nih, betul ini. Apa Pak Surya Paloh nggak memikirkan efek pemilihan calon presiden itu? Partai Nasdem memangnya tidak ada calon lain. Kader-kader Nasdem bukannya banyak yang bertalenta, ngapain pilih Anies? Surya Paloh menjadi bulan-bulanan, buli-bulian banyak pihak karena keberaniannya mencalonkan Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden. Surya Paloh dinilai mengabaikan tentang politik identitas. Yang dia katakan sendiri katanya tidak mau berpolitik identitas. Tapi faktanya Surya Paloh justru mencalonkan orang yang selama ini dikenal sebagai pelaku politik identitas. Memang ada yang mengatakan Partai Nasdem ingin bermain aman. Tetapi saya justru melihat bahwa Partai Nasdem bukan sedang bermain aman. Partai Nasdem sedang bermain licik. Seperti suatu ambisi, seperti suatu nafsu yang begitu menggebu-gebu. Politik itu cepat dan dinamis. Hari ini jadi gubernur yang banyak masalah, besoknya udah jadi capres yang banyak masalah juga. Politik itu juga cepat dan dinamis. Hari ini deklarasi capres, malamnya alam murka dan banjir di mana-mana. Survei PWS sentimen negatif terhadap Nasdem meningkat setelah deklarasikan Anies sebagai capres. Pihak Political Weather Station menyebut sentimen negatif terhadap Partai Nasional Demokrat terus meningkat setelah Nasdem deklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dari hasil media monitoring PWS, ada peningkatan sentimen negatif Partai Nasdem di media massa setelah deklarasi yang digelar pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Namun PWS juga mencatat kenaikan yang signifikan dalam sentimen positif yang sebelumnya di angka 17,7% menjadi 27,5%. Ia menilai jika sentimen negatif ke Nasdem terus naik, kemungkinan suara dalam Pilpres 2024 akan merosot karena ditinggal pemilihnya. Di sisi lain, sentimen positif terhadap Anies mengalami kenaikan berbarengan dengan sentimen negatif pasca deklarasi. Sentimen negatif ditujukan ke Anies didominasi isu Formula E dan penanganan banjir Jakarta. Adapun survei yang dilakukan PWS menggunakan data penelusuran percakapan warganet. Metode yang digunakan adalah media monitoring dari berbagai platform media sosial. SMRC Nasdem kehilangan dukungan di Indonesia Timur jika usung Anies. Lembaga survei Saiful Mujadi Research and Center memprediksi Partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-muslim, sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bahkan kehilangan banyak suara di Pileg, pasalnya selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurutnya, sebanyak 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihan. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1%. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Hal ini terkait dengan mundurnya sejumlah kader seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Niluh Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Lumalente.
Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan di partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. SMRC efek deklarasikan Anies Capres, suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang luar di Jawa. Kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem. Dari 3 nama tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan memilih 1 nama sebagai Capres 2024. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi Capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal Capres yang muncul pada Juni lalu.